Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Pantoswito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai operasi hitung bentuk aljabar. Operasi hitung bentuk aljabar ini yang ada beberapa yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini adalah ada bentuk dan unsur-unsur aljabar itu apa saja. Mari kita lihat. Yang pertama adalah variabel, faktor, konstanta, dan koefisien. Ini seperti apa? Misalkan ada contohnya seperti ini. Nah, ini ada 5x plus 3y ditambah 6x min 7y 8. Ini mana yang merupakan variabel, mana yang merupakan faktor, mana yang merupakan konstanta, dan koefisien. Kita lihat di sini xy ini sebenarnya merupakan variabel. Nah, kalau dalam kalimat ini xy-nya variabel itu. Tapi kalau misalnya nanti ada pokoknya abjad biasanya ABCD sampai Z itu yang disebut variabel. Selanjutnya, nah di sini ada angka 8. Angka 8 ini sebenarnya merupakan konstanta atau kalau disingkat biasanya dia C ya, simbolnya kadang C. C itu konstanta. Ya, kita mencari faktornya. Faktor misalnya dari 5x, kita lihat di sini 5x. 5x ini sebenarnya caranya sama seperti kita mencari faktor bilangan. Jadi misalnya di sini 1, kalau angka 1 kan kali 5x ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini 5, itu kan dikalikan apa? Dikalikan x kan? Nah, sehingga faktornya itu 1, 5x bisa 5x. Itu faktor dari 5x. Ya, nanti kalau 6x ya dicari seperti ini. Cari faktornya 7x ya sama. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga kalau dituliskan adalah seperti ini. Nah, sekarang ada lagi yang namanya koefisien. Koefisien itu apa? Kalau di sini ada 5x. Ini 5 ini koefisiennya dari x. Jadi koefisien x itu 5 ini. Nah, kalau 6 juga termasuk koefisien dari x. 3 ini koefisien dari 3y. Y-nya ini. Nah, ini juga min 7 itu koefisien dari Y untuk yang ini. Saya ambil contoh yang 5x saja kalau saya tuliskan. Jadi sini koefisien pada suku 5x itu adalah 5. Kalau 3y ya ini 3. 6x ya 6. Min 7y ya min 7. Nah, kalau ini bukan konstanta, nggak punya koefisien. Nah, kita melihat di sini ya ada yang namanya suku sejenis dan suku tak sejenis. Misalnya ada 5x plus 3y, 6x min 7y plus 8. Maka ini suku yang sejenis. Itu sebenarnya ini teman-teman. Ini 5x ini dengan 6. Ini suku sejenis. Nah, apakah hanya ini? Tidak. Misalnya berapa lagi? Ini yang y ini ya. Berarti ini suku sejenis, bisa juga sini 3y. Nah, 3y dengan berapa? 3y dengan ini, min 7y. Ini sejenis juga. Nah, ini perlu dicermati. Tetapi, antara 5x dengan 3y itu tak sejenis. Ingat-ingat, yang sini, variabel x sama y ini tak sejenis. Terkadang nanti ada yang dalam bentuk misalkan, ya, di sini ada 2x dan min 3x kuadrat. Nah, ini juga tak sejenis. Ini kan beda ini. X ini x kuadrat, walaupun sama-sama x. Nah, ini misalkan sini min y dan min x pangkat 3. Ini juga tak sejenis. Atau bentuk lain misalnya 5x sama min 2y. Ini dan macam-macam. Pokoknya yang berbeda itu berbeda variabelnya itu tak sejenis ya, jadi suku tak sejenis. Selanjutnya kita akan ke penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Misalnya sini ada 2x ditambah 3x. Nah, kalau dalam penjumlahan itu harus suku yang sejenis, baik dijumlah maupun dikurang itu suku yang sejenis. Ini sama ya, ini penjumlahan. Nah, ini seperti apa pengerjaannya? Ya, ini kita jadikan satu aja koefisiennya. Jadi seperti ini. Jadi ini 2x plus 3 ini jadi 2 plus 3 seperti ini. Terus ini kita tulis x-nya di luar ya karena sama. Nah, ini langsung kita jumlah saja. Maka ini akan sama dengan 2 tambah 3 adalah 5 kan? Nah, berarti ini berapa? Ya 5x. Sudah. Ini namanya sudah dijumlahkan. Itu kalau sama. Bagaimana kalau pengurangan? Misalkan yang ada 7p min 3 ditambah min 3p ditambah 5. Nah, kalau menghadapi soal seperti ini bisa kita jadikan satu dulu apanya yang suku sejenis. Ini kan ada 7p sama min 3p ini kan sejenis ya. Ini kita jadikan satu. Jadi bentuknya seperti ini, kita tambah 7p. Ini bisa kita langsung ini ya. Ini kan min ini berarti dikurang 3p. Nah, terus ini berapa? Ini kan min 3. Berarti taruh sini min 3 ditambah berapa? Tambah 5 ini. Nah, seperti itu. Sehingga 7p min 3p berapa? 7 kurangi 3 ya ketemu 4 kan? Tulis 4p. Kalau min 3 ditambah 5 akan ketemu? Iya, akan ketemu positif ya. Plus 2.
Jadi ini udah selesai. Tetapi untuk 4P ditambah 2 ini nggak bisa kita jumlah karena ini udah sukunya berbeda. Ini kan konstanta, ini kan ada variabelnya kan P kan. Nah, untuk bentuk yang seperti ini sudah selesai. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada contoh 2Y misalkan ditambah 7X misalkan. Nah, ini udah nggak bisa dijumlah. Kenapa? Karena variabelnya berbeda. Ini Y, ini X. Begitu juga dengan pengurangan, misalnya 2Y min 7X juga nggak bisa diselesaikan. Atau dengan kata lain intinya kalau variabelnya berbeda atau bukan suku yang sejenis tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Bagaimana kalau operasi perkalian pada bentuk aljabar? Nah, ini ada beberapa tipe. Yang pertama, misalnya sini antara perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Contohnya seperti apa? Nah, ini 6 ya. Kali P plus Q. Nah, 6 ini kan konstanta ya. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan. Sebenarnya bagaimana pengerjaannya? Ya, ini tinggal dikalikan aja. 6 kali P ketemu 6P. Jadi dikalikan sendiri-sendiri, teman-teman. Terus ditambah. Ini 6 kali Q. Berapa? Ya, 6Q kan? Nah, seperti ini. Jadi ini dikali dengan ini. Habis itu 6-nya juga dikalikan dengan ini. Itu perlu diingat. Ini kalau yang perkalian dengan konstanta. Nah, ini yang kedua atau yang B itu perkalian antara dua bentuk aljabar. Contohnya seperti apa? Nah, ini misalkan 2X ditambah 5 dalam kurung itu dikali dengan 3X min 4. Ini juga di dalam kurung. Cara pengerjaannya adalah jadi ini 2X itu kita kalikan dengan 3X. Saya beri warna ini. Nah, 2 kali 3 kan 6 ya. Kita tulis di sini 6. Terus X kali X itu berarti dia akan X kuadrat. Maka hasilnya adalah 6X kuadrat. Setelah itu, masih di 2X ini kita kalikan dengan yang bagian belakang ini. Nah, kita kalikan dengan min 4. Jadi 2X dikali dengan min 4. Maka kalau sini positif kali negatif, negatif kita tulis dulu dengan warna beda ini. Nah, 2 kali 4 kan 8 ya. Tapi kan ada X-nya ini. Makanya min 8X. Ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini sudah habis kita kalikan. Sekarang yang 5 ini yang di belakang ini kita kalikan dengan ini. Jadi 5 kali 3X hasilnya adalah karena positif itu ya. Berarti plus berapa? Kan 15. 15X ya. Setelah itu kita kalikan lagi. Yang 5 ini kita kalikan dengan ini. Nah, min 4 itu. Maka ini karena positif kali negatif kan negatif nih. Tinggal 5 kali 4 ketemu 20. Ini pada konsepnya kita cari suku yang sejenis, ada tidak? X kuadrat, 6X kuadrat dengan yang X kuadrat? Tidak ada. Kalau X, oh ini ada, berarti ini nanti kita hitung kembali. Nah, jadi hasilnya kalau kita tuliskan 6X kuadratnya tetap, karena nggak ada temannya atau suku yang sejenis. Nah, terus ini min 8X ditambah 15X, berarti berapa itu? Tambah 7X ya jadinya. Nah, tinggal dikurang 20 seperti ini. Nah, jadi ini sudah selesai. Jawabannya adalah 6X kuadrat ditambah 7X min 20. Kita lanjut ke operasi pembagian pada bentuk aljabar. Bagaimana? Tadi perkalian sudah, sekarang pembagian. Contohnya seperti ini, 3XY dibagi 2Y, ini sama dengan berapa? Ini teman-teman, sebenarnya ini bisa kita sederhanakan. Sederhanakan seperti apa? Kalau dituliskan ya, ini bagi itu kan berarti per. Ini biar mudah nih. Per artinya apa? Ini 3XY, kita tulis 3XY. Nah, ini kan bagi 2Y ya, kita tuliskan di sini. Kita lihat di sini ada variabel yang sama. Variabel yang sama mana? Ini kan Y dengan Y sama kan? Ini bisa kita hilangkan, teman-teman. Nah, kalau dihilangkan tinggal berapa di situ? Nah, ini makanya sini sama dengan, ya tinggal ini 3X per 2. 3X per 2 ya. Nah, tapi ini terkadang penulisannya bisa seperti ini atau bisa juga dituliskannya itu seperti ini. Jadi 3 per 2 X-nya di sini. Nah, atau bisa juga 3 per 2 itu 1,5 X. Kalau dalam bentuk campuran itu juga bisa. Nah, cuman bisa ini atau ini. Gantung nanti jawabannya. Tapi kalau urean bisa seperti ini. Selanjutnya adalah menentukan nilai bentuk aljabar dengan substitusi. Substitusi itu artinya diganti. Jadi seperti apa? Misalnya ada contohnya seperti ini. Nah, ini jika X sama dengan 3, tentukan nilai dari 2X kuadrat min 3X plus 2. Ditambah 4X kuadrat min 5X plus 1. Nah, ini caranya sebenarnya cukup sederhana pengerjaannya, jadi tinggal ditulis saja 2. Nah, ini kan X-nya itu berapa? X-nya kan 3 kan? Berarti ini kita tulis, kita ganti 3. Nah, 3-nya pangkat berapa? Kan pangkat 2 tadi. Ini warnanya biar sama. Nah, ini sebenarnya dikali, beli tanda titik seperti itu. Terus ini tinggal kita kurang. Kurang berapa? Ya ini, 3X. Berarti kan 3 dikali dengan berapa? Ini 3 kan? Karena ini X-nya itu 3. Nah, setelah itu terus ditambah 2, berarti tetap sama. Ini
baru ditambah lagi, berarti ini 4 dikali X nya kita masukkan 3, dikuadratkan, terus kita kurangi dengan 5, dikali lagi X nya 3, terus ditambah 1. Nah ini bisa langsung kita jawab. Kalau 2 kali 3 maka 2, ini kita kalikan dulu. 3 kuadrat itu kan 9 ya, berarti 2 kali 9 berapa? Kan 18. Nah, tinggal kita kurang. Kalau 3 kali 3 kan 9, ditambah 2 ketemu 11. Kita kurung tutup dulu, baru kita tambahkan. Ini 4 kali 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. 3 kuadrat kan berapa? 9 ya. 9 kali 4 berarti 36. Terusnya kita kurang lagi. Nah, ini kita kalikan 5 kali 3 berapa? 15 kan? Tambah 1 jadi 15, tambah 1 jadi jadi 16. Nah, jadi sudah masukin aja nilai angka 3 ini ke dalam X-nya. Nah, ini tinggal kita kurang aja. 18 kurang 11 berapa? Karena temu 7 kan ya. Terus kita tambah dengan 36 dikurangi 16 ketemu 20. Berarti ini hasilnya adalah tinggal 7 tambah 20, ketemulah sini 27. Nah, itu substitusi seperti itu teman-teman. Diganti saja. Baik. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan ini bisa memberikan suatu manfaat atau gambaran teman-teman dalam belajar aljabar. Mohon maaf jika penyampaiannya kurang menarik, kurang bagus, semua keterbatasan saya. Akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.